Baik, kita mulai acara kita. 1, 2 pembukaan dibuat oleh Ibu Sumbaya. Mari kita bersatu doa. Bapa yang baik bersalam pada surga, terima kasih Bapak buat berkat pada pagi hari ini. Dengan kami Bapak sehingga kami boleh berkumpul di ruangan ini dengan penuh. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami Bapak, yaitu kegiatan dampingan sama kepala sekolah dengan BBM di kinerja di sekolah itu kan. Kiranya Bapak berkati dari awal pertengahan hingga akhir kegiatan ini berjalan dengan baik. Terpuji namanya hari ini tetap sampai selamanya. Amin. Yang kedua, pembukaan oleh kepala sekolah. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas dari Cabang Dinas Wilayah 8 dan beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Toba yang ada di Kabupaten Toba. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pagi ini, pagi yang cerah ini, di mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan PMM sebagaimana salah satu program dari pemerintah untuk kegiatan guru di seluruh Indonesia. Kita juga, dan inilah kita dari SLB Negeri Toba. Saya harapkan semua para bapak dan ibu kita harus serius supaya tercapai hasilnya sebagaimana yang kita harapkan. Kami juga di sini Pak Pengawas, ya terimalah kami apa adanya. Memang inilah kami semua Pak. Terima kasih. Kita akan mulai nanti Pak. Oke, terima kasih. Pendampingan pengawas kepala sekolah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan kemuliaan-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini di sekolah SLB Negeri 1 Toba. Izin Bapak Ibu Pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, Horas mandi kita. Jadi pertemuan kita pada hari ini terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah di PMM. Jadi kalau guru dinilai oleh kepala sekolah dinilai oleh pengawas, perpanjangan oleh kepala dinas provinsi, pengawas sekolah. Kemudian pengawas sekolah dinilai oleh kepala cabang. Jadi itulah Bapak Ibu birokrasinya sistem penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi harus ada penilaian kepala sekolah. Demikian juga kepala sekolah menilai guru, harus saling melengkapi. Kalau tidak ada nilai kepala sekolah, berarti Bapak Ibu pun termasuk tidak ada di dalamnya, karena itu termasuk nilai sekolah. Penilaian kepala sekolah dan penilaian guru juga itu, jadi harus ada itu. Itulah birokrasi memang yang harus kita jalankan. Jadi Bapak Ibu, khusus kepada Bapak Kepala Sekolah, di yang mau Bapak tayangkan nanti mengenai visi dan misi Pak ya. Ya. Nah, visi dan misi itu izinnya, kalau visi dan misi itu adalah cita-cita yang mau digapai ke depan, apa cita-cita. Nah, kemudian misi inilah langkah-langkahnya untuk mencapai cita-cita itu. Itu aja intinya. Langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tercapai cita-cita ini. Contohnya kalau kita menanam cabai, harapan kita itu kan cabainya besar, berbuah lebat, nah, banyak buahnya. Nah, supaya tercapai itu bagaimana? Maka kita siram, kita pupuk, kita gemburkan tanah. Itulah visinya, langkah-langkah untuk mencapai misi, kira-kira gitu ya. Nah, nanti di sini izin Bapak Kepala Sekolah, nanti Bapak Kepala Sekolah ini menyampaikan apa visi sekolah kita ini, apa misinya, apa misinya. Nah,
nanti kan dari sini nanti dia akan diturunkan menjadi program kerja sekolah. Nah, dari program kerja itu diturunkanlah menjadi perencanaan berbasis data, RKD, rencana kerja tahunan. Dari situ dia baru diturunkan menjadi Karkas. Nah, jadi dia saling terhubung dia. Nah, jadi dia Presentasi oleh kepala sekolah terkait visi dan misi. Ini izinkanlah saya menyampaikan, menerangkan bagaimana ini sesuai dengan sekolah yang ada di situ, SLB Negeri Toba. Otomatis dalam semua sekolah itu harus mempunyai visi dan misi. Nah, dari situ nanti dari visi dan misi itu kita bisa mengembangkan bagaimana pembelajaran di sekolah, bagaimana supaya sekolah itu lebih bisa terampil ke depan. Apalagi ini kita sekolah luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menggodok, saya mau memaparkan visi misi sekolah di SLB. Sebagai visi sekolah di sini yaitu pengertiannya adalah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Ini visi ini bisa kita dapat dari mana begitu? Dapat dari mana? Saya berpikir ini visi ini bisa kita dari mimpi, dari angan-angan untuk pengembangan sekolah yang kita hadapi. Itu visi. Itu bisa kita bagaimana seperti Bapak tadi bilang, Bapak pengawas bilang tadi, seandainya kita menanam cabai, ini ada rencana kita. Menanam cabai berarti dalam menanam ini berarti kita harus mempersiapkan pertama sekali lahannya, bibitnya, ininya dan sebagainya. Jadi yang utama itu visi itu adalah angan-angan. Bagaimana kita angan-angan kita supaya visi sekolah itu ada. Nah, seperti nanti saya terangkan lagi. Sekarang visi misi sekolah itu adalah merupakan komponen itu tadi dari angan-angan saya, bagaimana saya sebagai kepala sekolah. Karena visi sebelum saya di sini ini sudah ada, tapi bukan ini dia, bukan. Karena lain pemikiran yang kepala sekolah yang dulu itu berbeda dengan saya ini. Tapi yang ini yang visinya ini saya yang memikirkan ini dulu. Nanti saya kasih tahu sama yang bisa, yang guru-guru termasuk Ibu Sumbayak. Hari itu yang kita godok di Perapat, dan kami lemparkan pada saat itu ada penatap dari sana, cocok katanya untuk SLB. Visinya dibikin Bapak Kepala Sekolah, jadi itu komponen penting memang. Itulah yang kita kerjakan, itulah yang pentingnya, angan-angan. Nah, dari angan-angan tadi itu, dari angan-angan kita tadi sudah ada penjelasannya, maka terjadilah, dapatlah kita melihat bahwa visi itu harus ada misinya. Sama seperti dulu, mungkin masih, kalau guru-guru yang lama masih ingat, dulu kalau kita bikin satuan pelajaran ada pokok bahasan, ada sub pokok bahasan, baru ada KBM. Iya kan Pak Segan? Masih ingat kan Bapak? Iya. Nah, itu lebih murah sebenarnya itu. Nah, terus maka terdapatlah itu visi sekolah itu merupakan gambaran siswa yang ingin dicapai. Misi sekolah merupakan langkah-langkah strategi yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Itulah yang dilakukan supaya itulah yang kita kembangkan, dari visi itulah kita kembangkan untuk kegiatan di sekolah dan mewujudkan generasi mandiri. Dalam arti mewujudkan generasi mandiri bisa berprestasi dan berkarakter mulia dan pembelajaran PAIKM efektif, inovatif, aktif dan menyenangkan. Ini dalam arti generasi mandiri, semua juga manusia di Indonesia bahkan di dunia mungkin ya harus mandiri, harus bisa mandiri. Dua, masyarakat dan sekitarnya. Bagaimana supaya
anak-anak ISIL di sekolah luar biasa itu supaya jangan ketergantungan. Karena begini, saya lihat seperti di kota-kota, itulah sudah saya bilang sama Bapak Ibu yang di sini, jangan seperti yang saya lihat itu di kota-kota. Begitu dia tamat dari sekolah, dikasih nilai plus, dipulangkan ke masyarakat, akhirnya kembali juga karena nggak dibekali dengan ilmu-ilmu yang bisa memandirikan dia. Nah, begitu yang saya lihat di kota, tapi bukan semua, enggak sih. Nah, cita-cita di masa depan misalnya pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Inilah selama ini dari misi ini pernyataan apa yang harus dilakukan. Tadi saya bilang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada diberikan pemerintah. Memang iya, karena apa? Walaupun satu kecacatan, tapi nggak apa-apa kayaknya. Cuma kita harus melihat yang kami kerjakan langsung yang saya terangkan. Walaupun namanya kecacatan, contohnya mental terbelakang tunagrahita, itu tidak bisa satu kecacatan, tidak bisa sama orang seperti kita, tidak bisa. Ada itu yang IQ-nya rendah, ada yang menengah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu jadi masing-masing itu setiap anak itu programnya berlainan, Pak, berlainan. Kadang-kadang satu program itu ada bisa sampai 1 tahun pun belum tentu jadi. Nah, itu untuk mental terbelakang. Sampai sekarang ibu ini juga saya udah kasihan nengok ibu ini. Setiap hari dia harus di WC itu untuk mentraining anak, untuk training toilet. Harus di situ dia menunggu begini, udah keluar nak. Kalau nggak kayak gitu, dia itu harus BAB di celana. Nah, jadi setiap hari itu sudah berlangsung lama sampai setengah tahun, sampai sekarang pun belum tahu anak itu jam berapa dia untuk BAB, nggak tahu. Cuma ibunya aja lah. Jadi di sini kami kerjasama, kalau untuk itu kami lebih banyak kerjasama dengan orang tua supaya anak mereka berhasil. Itulah sesuai dengan visi pernyataan cita-cita di masa depan. Nah, jadi masih banyak lagi yang kami kerjakan. Contohnya untuk itu tadi untuk tunagrahita. Kalau untuk tunanetra berlainan lagi, Pak. Tapi yang pasti itu panduan kami adalah dari misi dan visi sekolah itu. Itulah panduan kami. Itulah panduan kami mengembangkan pembelajaran di sekolah sesuai dengan tingkat kecacatan anak-anak. Nah, jadi untuk tunanetra mereka ini khusus, nggak bisa semua guru untuk menangani ini. Karena apa? Karena huruf Braille. Karena huruf Braille, guru ini harus sabar merabakan bagaimana cara merabakan kalau untuk huruf A, bagaimana caranya ini supaya mereka tahu membedakan huruf A dengan B, karena situasi jangkanya itu spasinya itu rapat. Jadi bagaimana supaya bisa mereka membedakan huruf A sampai Z. Itu lagi yang paling sulit. Tapi itu sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, untuk tunarungu. Nah, untuk tunarungu lagi. Tunarungu lebih sih, Pak. Nah, tunarungu. Di sini lagi yang paling sulit. Sulitnya di mana? Bagaimana kita memberikan pelajaran sementara mereka tidak mengerti. Tidak mendengar. Kita karena mendengarnya kita bisa merespon bahasa orang. Nah, yang paling sulitnya lagi untuk yang tulibisu ini, yang paling sulit, bahasa ibu dengan bahasa sekolah itu berbeda. Bahasa ibu di rumahnya, contohnya dia mau makan harus begini, kalau di sekolah enggak, harus perutnya dipegang. Itu bahasa, jadi berbeda. Jadi kalau bagaimana supaya
misi dan visi ini terwujud, nah kita harus kerjasama dengan orang tua. Bagaimana untuk melatih anak, bagaimana kesamaan bahasa di sekolah dan di rumah. Itu untuk Unibisu. Kami untuk mengembangkan, untuk mendidik anak-anak di SLB Negeri Toba. Barangkali itu yang bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Atau ada untuk tanya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya jawab, ya dibantu Bapak pengawas. Oke, terima kasih. Baik, acara selanjutnya tanya jawab. Ya. Perkenalkan, nama saya Denisena Sumbaya. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi dari hasil pemaparan Bapak mengenai visi dan misi sekolah, yang dapat kita tangkap dari sana adalah program Bapak yaitu kemandirian yang sesuai dengan visi sekolah, mewujudkan generasi mandiri dengan program pembelajaran bakat. Nah, di sini Pak, dari visi dan misi yang kita sepakati bersama di sekolah ini, tentunya Bapak mempunyai tujuan dari kegiatan visi dan misi ini bagi sekolah kita. Yang pertama itu tadi sudah Bapak paparkan, yaitu memandirikan siswa-siswi kita sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, memang benar kami sangat kesulitan untuk menentukan minat dan bakat anak-anak didik kami, terutama di kelas, karena memang keberagaman karakteristik mereka masing-masing. Ada yang mereka berbakat seni, ada yang olahraga dan lain-lain. Nah, di sini Pak, kami terutama saya mohon kiranya di dalam RKS nanti kerja Bapak ambilkan nanti untuk program pengembangan. Terima kasih atas penjelasan Pak Kepala Sekolah tadi tentang kurikulum Merdeka dan visi misi seperti yang diarahkan oleh pengawas dari Cakdis tadi, yaitu visi misi, tujuan, program kerja, membangun program kerja dan program tahunan berhubungan dengan Arkas gitu ya Kak. Baru lanjut dengan raport pendidikan. Nah, sementara di sekolah luar biasa ini memang sesuai dengan visi misi tadi yang dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah, yaitu sekolah luar biasa itu ya tidak seperti sekolah yang normal. Nah, jadi di sini sesuai dengan permintaan oleh kurikulum pemerintah kita, ditekankan bahwa di sekolah luar biasa itu harus begini. Nah, sementara Pak Kepala Sekolah ataupun guru yang di sini tadi hanya membuatkan satu program menurut kemampuan siswi tersebut. Nah, sesuai saya kaitkan juga dengan pertanyaan dari Ibu Sumbayak tadi, bagaimana caranya kita untuk mengapakan kemampuan yang bisa dimandirikan. Nah, begitu tadi. Nah, jadi di sini memang pemerintah kita ini memang selalu menekankan harus seperti ini, harus seperti ini. Sementara yang kami hadapi di lapangan itu tidak ya begitu memastikan lah. Seperti tadi yang dibilang Pak Kepala Sekolah, itu harus sekali 5 tahun pun belum tentu. Seperti yang dibilang Pak Kepala Sekolah tadi, bila dirinya saja ya sudah minta ampun. Besok, lusa, komunikasi dengan orang tua sudah kami lakukan, tapi toh juga tetap seperti itu. Jadi di sini Pak, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kami seorang guru di sini untuk melayani disabilitas, salahkah kami untuk membuatkan satu program tersendiri, program pembelajaran individual kepada anak-anak didik kami? Apakah kami bertentangan dengan kurikulum Merdeka tersebut? Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumbaya. Sebenarnya terima kasih telah memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan untuk tahun ini kita sudah mulai mendapat lampu hijau
ini tahun ini kita sudah dibantu dengan sarana dan prasarana walaupun sedikit, tapi kalau prasarana sekolah kan gedung ya, kalau prasarana ini semua akan diganti, ini semua kecuali yang kita duduki sekarang. Nah itu kalau sarana itu sedikit, paling untuk tik itu nanti kita dapat juga. Nah kita doakan pemerintah juga melihat sekolah-sekolah yang belum cukup. Nah itu Bu jawaban dari kami. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Kita ini namanya forum diskusi. Dan kami juga pengawas SMK sebelumnya, dan kini sudah menjadi pengawas SMK dan SLB. Dan kami baru kali ini kami terjun ke SLB. Nah, ada informasi dari Dinas Pendidikan, harusnya kami mendapat diklat dulu. Di diklat dulu kami bagaimana SLB. Nah, jadi karena situasi, karena PMM ini Pak ya, penilaian kerja kepala sekolah, maka kami terjun karena tuntutan PMM harus selesai tanggal 30 Juni. Saya rekomendasikan ke provinsi, ke kepala dinas. Jadi tanggal 20 lalu rencana saya ini harus sudah selesai tugas saya ini. Nah, kami masing-masing mempunyai sekolah binaan. Nah, saya 5 sekolah binaan saya. 5. SMK 1 Balige, SMK 1 Sigumpar, SMK 1 Suruman Nauli, kemudian SLB, kemudian itu karena 5 saya pun, ini dia. SMK Sigumpar, SMK Lumban Julu, SMK 1 Balige, SLB Negeri Toba, SMK Negeri Surabaya, 5 sekolah binaan saya. Demikian juga Pak Siagian, Ibu Riana, Pak Edison. Jadi kebetulan cuma saya yang di SLB. Nah, jadi saya pun harus banyak belajar dari Bapak Ibu bagaimana sebenarnya SLB. Mari kita Bapak Ibu melalui kepala sekolah kita saling konfirmasi. Nah, karena memang harus kita lah yang untuk memajukan sekolah ini. Guru, kepala sekolah, dan pengawasan. Kita harus saling mitra. Jadi terkait tadi pertanyaan Ibu tadi, program pembelajaran individual itu kalau dikaitkan dengan kurikulum merdeka, bahwa kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau dia di kelas, pembelajaran yang menyenangkan. Itulah kurikulum merdeka, pembelajaran menyenangkan. Dikaitkan dengan pembelajaran program pembelajaran individual, itu adalah salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan anak yang berkebutuhan khusus, yang bersifat beragam atau heterogen, baik dalam hal jenis maupun kemampuannya. Melalui program pembelajaran yang individual memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. Nah, sekarang pertanyaan, bisa nggak kondisikan, kalau yang sepemahaman saya, kondisikan bagaimana supaya terjadi kelas yang menyenangkan. Kita guru, kita tahu bagaimana keadaan kelas kita. Kita harus tahu bagaimana karakteristik siswa kita. Kalau di SMB itu bagaimana, kalau di SMK bagaimana. Kita harus memahami karakter siswa kita, latar belakangnya, baik latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan latar belakang kemampuan dalam berpikir. Disitulah peran kita sebagai guru supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Belum tentu si A cepat nangkap dibandingkan dengan si B. Itu makanya pembelajaran menyenangkan, dikelompokkan siswa itu, kelompokkan. Kira-kira yang sama inilah dia, yang ini inilah dia. Nah, jadi kita bisa materi A untuk ke sini,
materi B karena ini agak lambat dia mendapat materi, agak dikasih yang lebih mudah lagi. Jadi guru itu sifatnya fasilitator, memfasilitasi. Gitu. Jadi bisa nggak program pembelajaran individual kondisikan kelas? Itu jawaban saya. Tidak salah lagi Pak. Kondisikan kelas. Gitu. Bagaimana supaya terjadi pembelajaran yang menyenangkan? Jangan kita memaksakan apa yang ada di tertulis, jangan. Kondisikan. Intinya semua dia asal bui dapat disesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan. Nah, itu intinya. Demikian mungkin Pak, mohon koordinasi. Satuan pendidikan itu ada 3 aspek. Yang pertama input, proses, dan output. Dulu 2 aspek di satuan pendidikan. Sudah. Input itu adalah guru dan kepala sekolah. Kompetensi guru dan kompetensi kepala sekolah itu adalah input. Apa kompetensi guru? Apa kompetensi kepala sekolah? Kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sama kita kompetensi kita. Kompetensi kepribadian. Kalau dikatakan kepribadian, bagaimana karakter kita sebagai guru. Kemudian kompetensi sosial. Bagaimana hubungan kita terhadap sesama guru, masyarakat, warga sekolah, sosial. Kemudian kompetensi profesional. Inilah yang membedakan kompetensi kita. Kami sebagai pengawas sekolah beda dengan kepala sekolah dengan guru. Profesional, kepribadian, sosial, 3 kompetensi kita. Jadi harus mempunyai kompetensi inputnya ini. Jadi antara guru dengan kepala sekolah harus saling kerjasama dan sama kerja. Ombak input. Ikut harus saling kerjasama sesama kita di sekolah. Baru masuk tuh proses. Proses itu adalah murid. Murid ini yang mau kita proses. Dari manapun datang siswa itu, latar belakangnya apapun siswa itu, kita kan ada kompetensi proposal kita kan. Baik, acara selanjutnya ditutup oleh pengawas kepala sekolah. Gimana? Oke, terima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu guru yang sepenanggungan dengan saya di sini. Terima kasih saya ucapkan karena di mana mau mendengarkan dan menghayati yang sudah berulang yang sudah kita kerjakan ini hanya mengangkat kembali. Terima kasih kepada Ibu dan kepada Bapak Ibu pengawas yang dari wilayah cabang 8. Makasih Pak telah memberikan pengarahan buat kami untuk menambah ilmu ke depan demi anak-anak kita. Terima kasih Pak. Nanti sepulang dari sini kita berpisah dari sini. Semoga Tuhan berikan jalan yang baik buat kita. Dan semua arahan Bapak kami akan laksanakan. Lagi tadi sudah komben tadi ya, kami akan segera laksanakan nanti sudah masuk sekolah. Terima kasih Pak. Mari kita bersatu dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa karena Bapa masih tetap bersama kami sehingga pada hari ini ya Bapa kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapa yang berada dalam surga, berkatilah kami Bapa, kami guru-guru SLB, kepala sekolah dan juga pengawas Bapa yang datang ke sekolah kami ini. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan karena segala kegiatan kami yaitu tentang sistem penilaian kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya Bapa, apa yang diterapkan pada hari ini bisa kami laksanakan di sekolah kami ini dengan baik dan penuh dengan sukacita. Bapak yang baik dalam surga, kami mau pulang dari sekolah ini, dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Kiranya berkati kami di perjalanan, agar kami sampai di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat. Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami pada Bapak, agar Bapak melindungi kami dan memberkati kami satu persatu. Bapak yang baik, kami adalah manusia berdosa,
Kiranya hapuskanlah segala dosa perbuatan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Bapak masih tetap bersama kami, sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.